Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, nambah budaya. Di sini saya Ahmad Sabang Budi Saputra, NIM 12122003880, matkul pendidikan patriotisme, dan saya akan berdasarkan tugas dari dosen Pak Widiatmo Eko MA DARS Widiatmo Eko MA. Sekarang hari Kamis tanggal 16 jam 12:10 tepatnya. Gak mampu. Garap tugas ngevlog patriotisme. Saya akan kuliah matkul PKN. Baik, alhamdulillah udah selesai kelas. Untuk kelas siang ini, sebelum saya memasuki topik tugas utama, saya akan sedikit memperkenalkan kampus saya, yaitu Universitas 17 Agustus. Yang terletak di Surabaya, Jalan Semolowaru, dekat dengan kampus B UNER ya. Itu kampus swasta terbaik ya, salah satu swasta terbaik di Surabaya dan terakreditasi A. Di sini ada Mas Iqbal. Oke, di sini saya akan membahas poin utama tugas vlog. Saya akan membahas semangat nasionalisme dan patriotisme dalam generasi muda ya. Nah, semangat nasionalisme dan patriotisme adalah suatu sikap politik atau pemahaman dari individu, kelompok dan masyarakat sebagai suatu bangsa yang memiliki keselarasan kebudayaan dan wilayah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, KBBI, nasionalisme itu paham untuk ajaran, paham untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Dan patriotisme berasal dari kata patriot dan isme yang berarti sifat kepahlawanan atau jiwa kepahlawanan. Pengorbanan ini dapat berupa pengorbanan harta, benda maupun jiwa raga. Dengan demikian patriotisme dapat diartikan sebagai sikap rela berkorban untuk membela bangsa dan negara dari gangguan dalam negeri maupun gangguan dari luar. Nah, kedua sikap tersebut ya saling berkaitan atau berhubungan. Artinya kalau seseorang sudah memiliki rasa nasionalisme, secara otomatis individu, kelompok dan masyarakat akan memiliki rasa patriotisme. Nah, nasionalisme dan patriotisme pada saat ini tidak lagi harus ikut angkat senjata, tapi dapat diwujudkan dalam bentuk yang lain seperti mengharumkan nama bangsa dengan berprestasi dalam bidang olahraga, seni, budaya, penguasaan ilmu, pengetahuan, dan sebagainya. Nah, oke. Untuk selanjutnya, khusus bagi siswa, semangat nasionalisme dapat diwujudkan dengan punya prestasi akademis dan juga prestasi dalam kegiatan-kegiatan di sekolah ataupun di kampus ya. Artinya siswa atau mahasiswa mesti mempunyai kecerdasan moral dan intelektual dan juga mempunyai kecakapan dan kearifan dalam bersikap dan bertindak, sehingga mahasiswa sebagai pelaku perubahan di masyarakat ya. Oke, untuk selanjutnya semangat nasionalisme dan patriotisme diwujudkan dengan mematuhi aturan yang berlaku, mematuhi hukum negara, melestarikan budaya Indonesia, ciptakan dan mencintai produk dalam negeri, serta bersedia melakukan aksi nyata membela negara. Untuk cara-cara mengembangkan ya semangat nasionalisme dan patriotisme ya kan. Bagaimana cara mengembangkan semangat nasionalisme dan patriotisme di kalangan generasi muda sekarang? Oke. Ini berikut saya kasih contoh-contohnya sederhana aja sih tentang sikap cinta tanah air gitu. Yang pertama itu bangga sebagai bangsa Indonesia. Bangga sebagai Indonesia itu misalnya dengan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, mencintai kebudayaan Indonesia seperti mengenakan batik nih seperti yang saya kenakan sekarang, dan pakaian adat saat perayaan juga menumbuhkan rasa cinta tanah air. Untuk selanjutnya ya,
menggunakan contoh selanjutnya. Untuk contoh selanjutnya contoh selanjutnya kayak bangga menggunakan dan mencintai produk buatan Indonesia ya kan. Menggunakan produk buatan dalam negeri merupakan pernyataan cinta tanah air. Dengan menggunakan produk dalam negeri turut pula membantu perekonomian negara dan membuka lapangan kerja. Nah, untuk selanjutnya, mau dan mampu menjaga nama baik Indonesia. Apakah kalian pernah berpergian ke luar negeri? Nah, jika iya, jaga nama baik Indonesia dengan mematuhi peraturan yang ada. Bila tujuan ke luar negeri untuk berwisata, jangan mengotori tempat wisata dan membuang sampah sembarangan, ya guys. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalian kalau di luar negeri tetap jaga etika, sopan santun layaknya di negara sendiri. Untuk kebiasaan buruk-buruk di dalam negara kita jangan sampai kebawa di luar negeri ya. Jadi untuk menjaga nama baik negara kita, agar mereka juga memandang negara kita itu negara yang baik, beretika, sopan ya kan, dan disiplin tuh guys. Untuk contoh selanjutnya lagi seperti mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku ya kan. Kayak patuhilah hukum yang berlaku, misal dengan mematuhi peraturan lalu lintas saat berkendara ya kan. Jadi kalau kalian misal berkendara menggunakan kendaraan bermotor seperti motor ataupun mobil, kalian harus membawa surat-surat yang lengkap seperti identitas diri, KTP, SIM, maupun yang paling penting juga adalah STNK, surat tanda kendaraan nomor ya. Jadi itu identitas kalian maupun kendaraan juga. Nah, untuk kayak peraturan lalu lintas ya, kayak contohnya kalian kalau lampu merah berhenti, jangan menerobos, berhenti di belakang garis marka zebra cross gitu kan. Lalu juga ada kayak jalan kayak dilarang masuk, jangan kalian terobos gitu kan. Tetap pada jalan kalian sendiri gitu. Lalu saat macet juga harus antri, tidak boleh kayak ngambil jalan orang sampai istilahnya kalau di bahasa Surabaya ataupun bahasa Jawa itu ngeblong gitu guys. Nah, selanjutnya itu contohnya ada kayak menggunakan hak pilih saat pemilihan umum ya. Itu dimaksud kayak bila kamu udah memiliki hak pilih ya kan, gunakan hak pilihmu saat pemilihan umum untuk memilih kepala daerah, anggota DPR atau DPRD, dan pemilihan presiden atau wakil presiden. Nah, jadi kalau misal ada pemilihan gitu ataupun pemilu, kalau bisa ya bukan kalau bisa sih, kalian diwajibkan untuk memilih dan nyoblos ya, kalau bahasa umumnya tuh nyoblos gitu. Jadi jangan sampai kayak kalian nggak nyoblos, itu namanya golput ya guys. Itu tidak mencerminkan jiwa patriotisme sih ya, setahu saya. Nah, untuk contoh selanjutnya belajar dengan sungguh-sungguh ya. Belajar dengan sungguh-sungguh ini bukan hanya sekolah aja atau di rumah ataupun apa, tapi dimanapun kalian belajar apapun itu, selagi hal itu positif gitu kan. Nah, kalau misalnya kayak di kuliah kalian kayak mengerjakan tugas dengan tepat waktu, seperti sekarang saya ini kan mengerjakan tugas vlog dicicil dari hari masih awal gitu, setelah dosen ngasih tugas itu ya, walaupun deadline masih 1 minggu ya kan, tapi dicicil terus ya kayak gitu sih guys selebihnya. Tuh kayak mulailah mulailah dengan mempelajari hal-hal yang berguna gitu untuk kemajuan dan pembangunan negeri ini gitu. Kayak kalian belajar tuh dari hal-hal kecil gitu udah dapat gitu, apa yang kalian pelajari itu udah dapat gitu. Selagi itu positif, yang kalian belajar itu bisa bermanfaat juga buat orang lain gitu. Kalau bisa jangan sampai kalian belajar untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Selanjutnya, merawat dan tidak merusak. Untuk contoh selanjutnya itu
merawat dan tidak merusak fasilitas umum ya. Itu kayak contohnya tuh kayak jagalah fasilitas umum gitu kan, seperti halte bus, rambu-rambu lalu lintas, terminal dan sarana transportasi umum seperti kereta api, fasilitas umum di Oke, jadi seperti itu guys, untuk fasilitas umum, yaitu terutama kayak yang di luar lingkungan kita, dalam artian yang ada di lingkungan sekitar kita itu kayak seperti itu. Kalau misal kayak di kampus ya kan, ada kayak fasilitas meja ataupun tembok, itu kayak jangan dioret-oret. Untuk meja jangan dioret-oret juga ya kan, itu kayak udah termasuk menjaga fasilitas itu termasuk fasilitas umum ya, di kampus maupun di sekolah. Nah, untuk kayak fasilitas yang di luar itu seperti yang saya sebutkan tadi itu, jadi kalian bisa menjaga itu semua, oke? Nah, untuk contoh selanjutnya tuh kayak menjaga kelestarian lingkungan hidup ya. Itu kayak kalian tuh kayak jaga pohon gitu, jagalah pohon gitu dan hutan gitu, pelihara kebersihan sungai dengan tidak membuang sampah sembarangan gitu kan, tidak membuang sampah sembarangan di jalan-jalan gitu, kalian jangan gitu. Karena gimana pun ya, kayak contoh bisa kalian buang sampah di sungai gitu, sampah itu kayak bisa menyebabkan tersumbatnya selokan, terus akhirnya terjadi banjir gitu kan. Nah, kalau udah kayak seperti itu kan sangat merugikan banyak orang gitu. Kalian beraktivitas juga susah ya kan, karena banjir gitu. Terus belum lagi, mohon maaf, kayak rumah-rumah yang sampai kemasukan juga gitu kan, itu kayak gak enak banget gitu kan, pasti kayak nambahin PR gitu. Terus banyak juga kayak perisian di rumah, dan rumah juga kotor dan rusak gara-gara banjir kan. Nah, selain itu sampah itu juga membawa penyakit gitu kan, yang merugikan manusia. Jadi dampaknya tuh, dampak buruknya tuh nggak 1-2 gitu doang gitu guys, termasuk bisa menyebabkan penyakit gitu. Kalau misalnya banjir gitu kan, penyakit yang kita dapat tuh kayak seperti kayak kutu air itu, terus ya berbagai penyakit kulit ya terutama, itu sangat merugikan sekali kan, nggak enak semua itu. Nah, dengan kalian semua membuang sampah pada tempatnya kan, turut menjaga lingkungan dan fasilitas umum, itu semua kan jadi kayak enak, adem gitu, dan kayak teratur rapi gitu kan. Kalian juga beraktivitas dengan nyaman, keluar dari rumah berpergian juga nyaman. Jadi kalian ya enak semua gitu kan. Jadi tetap kalian jaga fasilitas umum, jaga kebersihan ya kan, buang sampah pada tempatnya, kayak lakukan hal-hal yang kecil yang kalian bisa lakukan. Dalam artian hal-hal kecil ini yang menujunya hal-hal yang positif. Nah, untuk contoh selanjutnya, contoh terakhir yang bisa saya berikan contohnya ya kan, itu kayak menciptakan kerukunan di tengah masyarakat yang beragam ya kan? Jadi kayak contohnya itu kayak menghargai perbedaan, dilakukan sesuai norma dan hukum yang berlaku di masyarakat dan negara. Bila ada perbedaan, musyawarah untuk mencapai mufakat adalah jalan terbaik. Dari dini perlu ditumbuhkan sikap menghormati lain dengan baik tanpa memandang usia, agama, ras, dan budaya. Jadi kalian untuk kehidupan sehari-hari itu kayak ya, kalau misal contohnya kita punya teman berbeda agama, kita menghargai perbedaan tersebut ya kan, agama dan rasnya juga. Jadi kita nggak boleh kayak rasis, terus membeda-bedakan gitu. Kita itu semua sama guys, dan semua agama itu mengajarkan hal baik gitu. Oke, mungkin kurang lebih segitu saja yang bisa saya sampaikan untuk poin utama dari
tugas vlog mata kuliah pendidikan patriotisme. Nah, ini saya juga sekarang di kelas gedung L karena masih ada matkul terakhir di gedung L tuh. Nah itu berada di depannya gedung teknik Untak ya guys. Jadi di Untak tuh ada beberapa gedung sih, cukup banyak untuk gedung gitu. Nah, oh ya, FYI aja untuk mata kuliah pendidikan patriotisme itu di Universitas 17 Agustus itu mata kuliah ciri khasnya kayak mata kuliah original dari Untak gitu loh guys. Jadi pendidikan patriotisme kayaknya itu semua fakultas dan jurusan kemungkinan sih ada mata kuliah tersebut ya. Nah, pendidikan patriotisme itu sangat berguna banget sih. Ya sangat berguna dan bermanfaat sekali gitu untuk kehidupan kita baik sekarang maupun kedepannya. Nah, contoh nih ya guys, kalau saya pikir-pikir ya kan, di mata kuliah ini ada di jurusan saya sekarang manajemen ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, kalau di jurusan saya kayak manajemen ini kan, terus ada mata kuliah ini kayak, menurut saya kayak berguna banget gitu, karena gimana pun ya kita nanti bakal menjadi pemimpin sesuai nama mata kuliahnya ya, jiwa patriotisme gitu. Jadi kita diajarkan dan ditanam ya kan selama kuliah itu untuk menjadi seorang pemimpin patriot tadi. Ya kurang lebih seperti itu. Baik, segitu saja tugas vlog dari Pak DRS Widiatmo Eko Putro MA. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk tugas vlog ini. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya Ahmad Sabang Budi Saputra dengan NIM 12122003080 menutup vlog ini. Terima kasih dan mohon untuk like dan cukup like saja. Terima kasih.